Jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, pada hari ini kita mau terus masih berlanjut kita membahas tentang B yang kedua, yaitu belajar dari Kristus. Kita adalah pemagang-pemagang dalam kerajaan Allah, Kingdom Apprentice. Karena itu, saudara, kita mau lanjut membahas tentang bagaimana kita belajar dengan belajar dari Kristus melalui Roh Kudus, saudara. Ya, nah kita mau ingat kembali, saudara, Roh Kudus itu diutus sebagai penolong yang lain. Kita baca ayatnya dalam Yohanes 14, kita mulai dengan ayat 16 dulu. Next. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ternyata saudara, Roh Kudus itu diutus sebagai penolong yang lain. Nah, saudara, dalam bahasa Yunaninya, kata yang lain di sini adalah alos, yang menunjukkan bahwa penolong yang diutus ini, saudara, adalah pribadi yang lain tapi berbeda, dengan pribadi yang berbeda tapi dengan fungsi yang sama. Dengan perkataan lain, kalau ada penolong yang lain berarti sebelumnya ada penolong yang sebelumnya, saudara. Nah, siapa penolong yang sebelumnya? Tuhan Yesus. Jadi, saudara, Roh Kudus itu diutus untuk meneruskan, melanjutkan fungsi Yesus sebagai penolong. Jadi rupanya Yesus adalah penolong sebelumnya, saudara. Nah, apa artinya penolong, saudara? Nah, kata parakletos, saudara, penolong, itu dari dua kata para, dan kaleo, saudara. Jadi, saudara, parakletos ini artinya seorang yang mendampingi, yang berada di sebelahnya. Jadi Yesus itu mendampingi murid-muridnya. Dia penolong bagi murid-muridnya. Nah, untuk apa dia mendampingi, saudara? Untuk mementor murid-muridnya. Jadi kata penolong bisa diganti dengan mentor. Jadi Yesus adalah mentor, saudara. Ya, dia itu pemurid, dia pemuridnya murid-murid. Dialah yang membuat murid-murid bisa menjadi murid dia, saudara. Jadi dia adalah mentor bagi murid-muridnya. Ya, jadi saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk melanjutkan pemuritan, mentoring yang Yesus lakukan untuk murid-muridnya, saudara. Jadi Roh Kudus itu berarti adalah mentor kita atau guru agung kita, saudara, rabi kita, tapi dia di dalam roh, saudara. Ini luar biasa sekali. Nah, itulah fungsi Roh Kudus, saudara. Dia berada di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya, saudara. Untuk apa? Supaya dia bisa mentoring kita 24 jam satu hari, saudara. Karena dia menyertai kita selama-lamanya. Nah, lalu bukan hanya itu, ayat 26 bilang, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kita lanjut lagi, saudara. Next, kita baca ayat yang ke-13 pasal 16. Tetapi apabila ia datang, apabila Roh Kudus datang, yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, ternyata ya kalau kita baca beberapa ayat ini, saudara, ya Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara, supaya apa? Next kita lihat, supaya kita mampu mempraktekkan 3B, saudara. Karena itulah fungsi Roh Kudus. Dia adalah mentor kita, saudara, yang memampukan kita tiap hari bisa jadi murid dia, murid Kristus, ya. Jadi Kristus memuridkan kita, saudara, itu melalui Roh Kudus, ya, supaya kita bisa berjalan bersama Kristus tiap hari melalui Roh Kudus, supaya kita bisa belajar dari Kristus melalui Roh Kudus, saudara, supaya kita bisa berubah serupa Kristus melalui Roh Kudus, saudara. Jadi Roh Kudus itu memampukan kita jadi murid Kristus. Ya, Roh Kudus memampukan kita bisa praktek 3B setiap hari, saudara. Nah, makanya ya pemuritan itu, praktek 3B nggak bisa terlepas dari pimpinan Roh Kudus tiap hari, saudara. Ya, makanya saya mau ulangi lagi supaya kita terus praktek, saudara. Jadi kalau saudara bangun pagi, ya jangan lupa ya bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Ya, habis itu langsung apa saudara? Nah, jangan lupa ya langsung connect sama Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, saudara. Ya, bagaimana cara connect supaya kita bisa berjalan bersama Kristus tiap hari? Ya, kita mesti berhubungan dengan Kristus melalui Roh Kudus. Ya, bagaimana caranya, saudara? Oh, salah satunya ya. Ini salah satu, bukan satu-satunya. Tuhan memberikan kepada kita karunia bahasa roh. Gunakan, saudara, makanya. Ya, gunakan. Karena ketika kita berbahasa roh, ingat, saudara, roh kitalah yang berdoa, berkata-kata. Ya, dan waktu kita berbahasa roh, kita bukan berkata-kata kepada manusia karena tidak ada yang mengerti bahasanya, saudara. Tapi kita berkata-kata kepada Allah yang adalah roh. Kita mengucapkan rahasia-rahasia itu, saudara. Ya, jadi mari kita bangun pagi, saudara, langsung connect sama Kristus dalam roh. Ya, kira baba baba syakara la baba baka ira baka takara baka sandara baka takiara, langsung connect, ya. Jangan lupa, saudara, ya, kita sesering mungkin seharian itu berbahasa roh. Lihat kalau nggak hidup saudara berubah, ya, kalau nggak hidup saudara dekat sekali dengan Tuhan, ya, karena saudara langsung connect sama Tuhan Yesus sepanjang hari itu. Nah, kita perlu cek, kita berbahasa roh satu hari itu, saudara, berapa lama. Ya, memang tidak ada ayatnya kita harus berbahasa roh 24 jam. Ya, tidak ada ayatnya. Tapi Paulus bilang gini, saudara, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Ya, lebih dari jemaat Korintus. Nah, pertanyaannya, jemaat Korintus berbahasa roh berapa lama? Nah, mereka ini ya saudara, jemaat yang ngerohnya kadang-kadang tidak pada tempatnya. Ya, mereka itu bahasa roh hampir sepanjang ibadah. Taruhlah ibadahnya 2 jam. Mungkin mereka bisa sejam lebih berbahasa roh terus di dalam ibadah. Nah, Paulus bilang, ya, aku suka kamu semua berbahasa roh. Kamu tuh ya punya hak dapat bahasa roh. Semua orang percaya bisa dapat bahasa roh, ya. Dan dia bilang begini, tapi dalam ibadah jangan kamu bahasa roh untuk apa?
manfaat dirimu sendiri, membangun dirimu, tapi tidak membangun jemaat. Makanya Paulus bilang, ya, aku sebenarnya berbahasa roh lebih dari kamu semua. Cuman bahasa rohku tepat guna, ya, di mana dalam kehidupan sehari-hari Paulus berbahasa roh terus, saudara. Ya, mungkin dia bisa lebih dari 2 jam berbahasa roh karena dia bilang aku lebih dari kamu. Ya, kalau gereja Korintus mungkin sejam, dia saudaraku mungkin bisa berjam-jam. Nah, dia praktek ini saudaraku Paulus berbahasa roh terus connect sama Tuhan. Nah, kita juga begitu saudara. Ayo ya kita berbahasa roh, saudara. Nah, kita bahasa roh itu ya membuat kita nyambung roh dengan roh, cepat sekali nyambungnya. Ya, karena lewat bahasa roh kita sadar Tuhan Yesus ada bersama kita. Kita sadar berjalan bersama Kristus tiap hari. Kita bisa berjalan bersama Dia kalau kita sadarkan hadiratnya, koram Deo. Nah, salah satu yang paling efektif lewat bahasa roh. Memang bukan hanya bahasa roh saja, ya. Kita juga perlu bersyukur dengan bahasa akal katanya ya. Kita perlu berdoa juga dengan bahasa akal ya. Jadi dua-duanya saudara. Tapi sayang bahasa roh ini tidak dipakai oleh orang-orang Kristen ya. Orang karismatik saudara berbahasa roh hanya kadang-kadang aja ya. Nah, lebih gawat lagi ada orang yang orang karismatik saudara ya berbahasa roh ini diabalov hanya waktu CG. Wah, dia bahasa roh semangat ya. Tapi sejak itu sampai sekarang nggak pernah bahasa roh ya kecuali lagi kaget. Nah, kecuali lagi apa itu saudara lagi ya dikagetin mati kamu dia bahasa roh ya atau dia bilang waduh kemarin gue diganggu setan makanya gue bahasa roh terus ya nah itu jadi dia tidak proaktif berbahasa roh, saudara. Dia tunggu nanti kalau ada serangan baru bahasa roh. Padahal kita mesti, saudara, proaktif berbahasa roh terus. Nah, coba cek ya, saudara. Kemarin, saudara, bahasa roh berapa lama? Ya, kalau kita jujur, saudara, paling-paling kita berbahasa roh, ya, nggak ada 3 menit, 2 menit, ya. Tapi kalau nonton apa saudara, YouTube bisa jam-jaman saudaraku. Ya, nontonnya nggak sambil bahasa roh lagi, makanya dunia masuk ke dalam pikiran saudara. Makanya saudara tidak bisa pemuritan karena berjalan aja enggak. Kita enggak berjalan bersama Kristus. Mari kita tiap hari saudara tingkatkan bahasa roh kita. Kira baba baba kasyandara bakata karama. Nah, setan berusaha, saudara, supaya orang Kristen tidak berbahasa roh. Ya, makanya banyak serangan-serangan ya di YouTube, saudara lihat. Ya, orang-orang yang saudara dia sendiri belum pernah bahasa roh. Ya, tapi udah komentar palsu lah bahasa roh. Lah, sama kayak saudara berkoar-koar, ada uang palsu, ada uang palsu. Ya, tapi ditanya gimana lu taunya itu uang palsu? Ya, gimana coba saudara? Cara tahu uang palsu mesti punya uang aslinya dong. Ya kan? Nah, orang belum ngalamin yang asli udah bilang itu palsu. Dari mana kamu tahu? Ya, makanya kita nggak boleh sok tahu, saudara. Ya, yang bilang, itu palsu. Dari mana kamu tahu? Ya, nah, saudara-saudara, ada lagi orang karismatik udah dapat bahasa roh, lalai menggunakannya, saudara. Karena setan tahu, saudara, kalau kita bahasa roh, lihat, saudara, hidup saudara akan berubah sekali. Ya, mari kita praktekkan dengan semangat, saudaraku, bahasa roh. Ya, terus. Nah, kemudian, saudara, baru kalau kita berjalan bersama Kristus, kita bisa belajar dari Kristus. Nah, hari ini kita mau mendalami, saudara, bagaimana kita bisa ya belajar dari
Kristus melalui Roh Kudus setiap hari, saudara. Nah, next kita lihat, tadi sudah dinyatakan, saudara, bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, saudara. Ya, pertama katanya, ya, dia adalah apa, saudaraku? Ya, penghibur, yaitu Roh Kudus, mentor kita, saudara. Ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar. Nah, perhatikan, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi saudara, Roh Kudus itu katanya dia pengajar, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Nah, kata-kata ini mengajar segala sesuatu kepadamu, ya, tidak boleh dicomot di luar konteksnya, ya, karena segala sesuatu kepadamu ini dikaitkan dengan kata dan itu kai, akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi saudara, Roh Kudus itu akan mengajar kita akan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Yesus. Ya, jadi segala sesuatu di sini ya nggak boleh nggak boleh diambil di luar konteksnya. Nah, ada orang karismatik yang nggak pernah baca firman sesuai konteks, mengatakan, oh, Roh Kudus bisa memberi kita pewahyuan baru. Nah, dalam pengertian pewahyuan baru di sini, tambahannya, ya, Roh Kudus bisa memberi pewahyuan baru, ya, artinya di luar pewahyuan Alkitab masih ada pewahyuan baru. Nah, ini keliru, saudara. Ya, kita nggak percaya itu, saudara, karena itu keluar dari konteksnya. Pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita sudah lengkap. Itulah Alkitab, ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus, saudara. Makanya Roh Kudus nggak mungkin memberi pewahyuan baru, ya, tapi dia memberikan kita apa, saudara? Sebenarnya bukan pewahyuan baru, ya, tapi pencerahan. Nah, ini lebih tepat. Pencerahan dari apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia memberi kita pencerahan, dia mengingatkan kembali. Ya, jadi apa yang Yesus ajarkan, firman Tuhan diingetin oleh Roh Kudus. Nah, itu artinya diberi pencerahan. Tueng gitu. Wah, kita jadi mengerti, saudara. Oh, ini yang Yesus ajarkan. Tueng, kita mengerti, saudara. Ya, jadi lebih baik pakai kata pencerahan, bukan kata pewahyuan. Memang, ya, kata pewahyuan bisa diartikan pencerahan juga. Ya, tapi seringkali kata pewahyuan disalah ngertikan. Roh Kudus memberikan pewahyuan baru. Nggak ada lagi pewahyuan baru, saudara. Sudah lengkap Alkitab itu, ya, pengajaran firman itu. Jadi hati-hati kalau ada orang yang bilang, oh, saya diurapi Roh Kudus, saya dapat pewahyuan baru, ya. Nah, dalam pengertian tambahan dari Alkitab. Nah, itu jadi ajaran sesat. Ellen White, ya, ada tambahannya pewahyuan baru di samping Alkitab, ya. Ada lagi siapa? Mormon, saudara, dari malaikat Mormon, ya, dapat pewahyuan baru. Saksi Yehova, saudara. Nah, ini gawat ini, ya. Makanya mereka ada kitabnya Saksi Yehova. Wow, itu pewahyuan mereka, ya. Saudara, ini tidak benar. Ya, jadi kita dalam membaca firman bukan untuk cari pewahyuan baru, bukan. Tapi pewahyuan yang udah ada dicerahkan oleh Roh Kudus, saudara. Supaya apa? Supaya, nah, ini bagian yang kedua. Supaya katanya di dalam
Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi Roh Kudus, saudara, ya, itu tugasnya adalah ya tadi itu mengingatkan kita akan firman Tuhan, ya sampai kita bisa menemukan kebenaran, saudara. Ya, sehingga kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Juga Roh Kudus nanti akan memberi pencerahan tentang hal-hal yang akan datang, ya, akan datang dari zaman itu, saudara. Ya, dia memberitahu nubuatan-nubuatan ke depan, ya, yang sesuai firman Tuhan, ya, itu akan digenapi. Jadi tentang akhir zaman, ya, Roh Kudus akan memberi kita pencerahan, saudara, sehingga kita ngerti, oh ini nubuat yang sudah disampaikan lama. Ya, Roh Kudus memberi kita pencerahan sehingga kita menemukan kebenaran. Nah, ingat saudara, kalau saudara baca Alkitab, jangan puas hanya baca aja, ya, sampai ke pengetahuan otak. Tidak, saudara. Kita kalau baca firman harus sampai menemukan kebenaran. Ya, karena Yesus yang katakan, Yohanes 8 nanti baca ayat 31 sampai 32, jikalau kamu, ya katanya, tetap dalam firman-Ku, kamu adalah sungguh-sungguh murid-Ku, ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi kalau baca firman, saudara, jangan cuma sampai pengetahuan otak, ya, sampai kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu nanti memerdekakan kita. Nah, ada orang yang baca firman, saudara, hanya sampai pengetahuan otak. Ya nggak salah pengetahuan otak, tapi itu cuman tingkat pengetahuan yang paling rendah. Hanya sampai pengetahuan otak, gnosis dalam bahasa aslinya, saudara. Ya, saudara boleh tahu teologi, tapi sayang kalau cuma sampai gnosis, pengetahuan otak aja, ya, saudara nggak mengetahui kebenaran. Oh, beda loh. Orang tahu firman Tuhan hanya sampai pengetahuan otak. Itu belum mengubah dia, saudara. Dia belum akan mengalami perubahan hidup. Karena cuma sampai gnosis. Ya, kita harus sampai apa, saudara? Ya, ginosko. Nah, ini dia. Tweng, ngalamin, ya, saudara. Pencerahan tentang kebenaran. Dan kalau saudara ngalamin pencerahan tentang kebenaran, itu akan memerdekakan kamu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya makanya kalau saudara lagi baca firman, harus mengandalkan Roh Kudus. Nah, ini dia. Mengandalkan Roh Kudus karena penulis Alkitab yaitu diilhami oleh Roh Kudus. Maka kalau saudara ya tidak pernah mengandalkan Roh Kudus, saudara nggak akan mencapai kebenaran ini, karena Dia Roh kebenaran, saudara. Dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Makanya baca Alkitab mesti mengandalkan Roh Kudus, ya. Nah, ini yang penting, saudara. Jadi sambil baca Alkitab, kita bisa mengawali dengan bahasa roh, saudara. Kira baba baba baka sandara bakata kiara baka sandara. Mulai ya, mengandalkan Roh Kudus, saudara. Connect sama Roh Kudus. Nah, ingat, tapi ada satu yang penting. Roh Kudus nanti akan mengurapi logika, saudara. Nah, ini yang orang karismatik nggak belajar, saudara. Ya, jadi jangan lupa baca firman harus dengan logika. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan yang kita baca itu namanya logos. Dari situ keluar kata logis.
Ya, Alkitab itu logis, saudara. Ya, jadi makanya baca Alkitab harus pakai logika. Ya, nggak boleh pakai dengkul. Ya, nah orang karismatik baca firman nggak pakai logika. Ya, dia baca nggak pernah bikin pertanyaan, dia nggak pakai logikanya, dia pikir merenungkan firman itu dikosongin pikirannya. Contoh tadi, saudara, saudara disuruh merenungkan firman, gimana caranya? Saudara nggak pakai logika, bengong aja kan? Nah, nggak dapat apa-apa. Makanya, saudaraku, baca firman mesti pakai logika. Tapi logika yang diurapi Roh Kudus. Nah, di sini bedanya, saudara. Ya, jadi saudara sambil pakai logika, diurapi Roh Kudus nanti. Jadi kombinasi logika saudara, ya, karena itu diciptakan oleh Tuhan, diurapi Roh Kudus sehingga dalam saudara baca, saudara lihat konteksnya, saudara ya, kemudian lihat bahasa aslinya apa, ya. Nah, itu cara kita saudaraku ya membaca firman. Jadi nggak boleh kayak orang karismatik yang udah terpengaruh sama agama-agama timur. Yang merenungkan firman dipikir gini, saudara. Diam aja, nanti Roh Kudus twing, kasih apa, saudara? Ya, kasih hikmat. Nggak gitu. Roh Kudus itu kerja sama logika kita, saudara. Tapi logika kita mesti diurapi oleh Roh Kudus. Nah, sebaliknya ada orang yang tidak mengandalkan Roh Kudus, hanya logika. Nah, ini liberal. Jadi kalau orang liberal, saudara, dia hanya pakai logika tanpa diurapi Roh Kudus. Justru logikanya jadi pukulan balik. Justru logikanya membuat pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya logis, tapi dia nggak bisa lagi, saudara, menerima hal-hal yang metafisika, ya. Tapi saudaraku, dia logikanya justru menentang, ya, apa, saudaraku, Allah, ya. Dia baca firman, dia bilang, ah, mana mungkin ada mujizat, nggak mungkin lah, nggak masuk akal, ya. Makanya dia orang liberal bilang, oh, mujizat nggak ada lagi, ya. Sekarang zaman apa, ya, kalau sakit ke dokter aja, nggak ada lagi mujizat, ya kan. Nah, jadi saudara, dia pakai logika tapi tidak diurapi Roh Kudus karena dia belum lahir baru, saudara. Dia menafsir Alkitab pakai logika, justru menjadi apa, saudara? Ya, menjadi pukulan balik. Ya, justru dia makin baca Alkitab makin nggak percaya. Ah, Alkitab nggak mungkin firman Allah sepenuhnya. Ini tulisan manusia ini. Kenapa? Nah, mana mungkin? Nah, itu dia, saudara. Itu orang liberal. Ya, jadi makanya kita baca firman nggak boleh kayak orang liberal, ya, hanya mengandalkan logika, tapi juga nggak boleh kayak orang, ya, yang saudara karismatik yang ngeroh nggak karu-karuan, yang baca firman nggak pakai logika, nggak diurapi logikanya, ya. Nah, ini penting, saudara. Jadi mari kita baca firman Tuhan tiap hari sampai kita menemukan kebenarannya, ya. Nah, itu penting, saudara. Saya praktek ini tiap hari, renungin firman sambil ya baca konteksnya, sambil berbahasa roh. Ya, tapi jangan hanya berbahasa roh, ya, diam juga. Kadang-kadang kita perlu diam, tenang, pakai logika kita gantian, ya. Jadi diurapi Roh Kudus tapi juga kita pakai logika kita, saudara. Nanti Roh Kudus tuntun logika kita sampai kita menemukan sebuah kebenaran dalam membaca firman, saudara. Akhirnya kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, saya banyak pengalaman lewat itu, saudara. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat, saudara. Nah, kalau begitu, saudara, Roh Kudus rupanya karena dia adalah, saudara, mentor kita, guru agung kita, berarti Roh Kudus bisa berbicara kepada kita. Nah, sekarang kita mau lihat di dalam Alkitab ada dua cara Roh Kudus berbicara kepada kita. Next, ya. Nah, kita lihat dalam hal ini kasusnya siapa, saudara? Kasusnya Filipus. Nah, Filipus itu orang yang penuh Roh Kudus.
Ya, dikatakan dia salah satu diaken yang dipilih karena dia memenuhi syarat penuh Roh Kudus, Saudara. Ya, maka apa yang terjadi, Saudara? Kita lihat karena dia terus-menerus penuh Roh Kudus, si siapa, saudaraku, Filipus ini, maka dia satu kali, ya, di dalam Kisah 8 ayat 29, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ya, jadi Roh Kudus pertama bisa bicara kepada kita kalau kita terus-terusan penuh Roh Kudus, Saudara. Roh Kudus itu bisa berkata di mana? Di hati kita. Dia bisa berkata-kata. Ya, misalnya, ya, pergi ke sana, ya, dekati kereta itu. Jadi dia bisa berbicara di hati kita, Saudara. Inilah tuntunan Roh Kudus, ya. Jadi tiap hari, terutama Saudara, waktu Saudara mau jadi berkat buat orang lain, itu Roh Kudus nyata sekali, Saudara, bicaranya. Ya, ini orang perlu Kristus nih, kesaksian nama dia. Nah, itu tuntunan Roh Kudus di hati Saudara. Ya, jadi Roh Kudus selalu menuntun kita, Saudara, tentunya melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nggak mungkin Roh Kudus bilang gini, pergi ke pelacuran. Wos, nggak mungkin itu, Saudara, ya. Jadi Roh Kudus menuntun kita, ya, untuk apa, Saudara? Untuk kita melakukan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan, ya. Jadi dia bisa bicara kepada kita dari suara hati kita. Nah, tapi nggak cuman itu, Saudara. Paling banyak nanti Roh Kudus berbicara kepada kita itu lewat firman Tuhan. Karena tadi kan Roh Kudus itu fungsinya untuk apa, Saudara? Untuk mengingatkan kita akan semua ajaran Kristus sampai kita menemukan kebenaran, ya. Nah, kita lihat contohnya dalam hal ini kasus Filipus ketemu sida-sida. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jadi rupanya gini, Saudara, ya, Roh Kudus itu udah nyiapin sida-sida ini, ya, untuk dia digerakkan untuk baca kitab Yesaya 53. Ya, Tuhan mau bicara lewat Yesaya 53 kepada dia, Saudara. Cuman karena Filipus, ya, belum lahir baru, Saudara, Roh Kudus masih ada di luar dia. Jadi makanya dia baca Alkitab, ya, dia belum mengerti kalau Roh Kudus nggak memberi pencerahan. Nah, makanya dia butuh orang yang sudah penuh Roh Kudus, orang yang sudah memiliki Roh Kudus, ya, menerangkan, membimbing dia, Saudara. Nah, kata membimbing ini adalah, ya, seperti tuntunan Roh Kudus, Saudara. Ya, makanya Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, kita menemukan suara Tuhan buat kita. Kita menemukan kebenaran, Saudara. Ya, dia baca tapi nggak menemukan kebenaran. Tapi ketika Filipus terangkan, ya, dengan bantuan Roh Kudus, Saudara, apa yang terjadi? Wow, akhirnya, Saudara, si sida-sida ini diselamatkan. Dia dengar Injil akhirnya, menemukan kebenaran dalam Yesaya 53. Akhirnya dia diselamatkan, saudaraku. Puji Tuhan, akhirnya dia dibaptis. Dan kalau menurut sejarah gereja, saudara, ya, si sida-sida inilah pendiri, ya, tanda kutip, ya, dia utusan rasul, ya, ke Ethiopia, saudara, mendirikan gereja Ethiopia, ya, dan dia, saudaraku, ya, dipakai Tuhan bahkan mempertobatkan orang-orang bangsawan karena dia adalah yunuh, karena dia adalah sida-sida, ya, dia bisa, saudaraku, ya, melayani apa, saudaraku, ratu-ratu dan semua, saudaraku,
istri-istri raja ini, ya, dan dia bisa melayani kaum bangsawan sehingga di Ethiopia ada gereja revival yang luar biasa, saudara. Ya, nah, jadi saudara, mari kita semangat, ya, kita terus jadi pemagangnya Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Semangat ya saudara, terus praktekkan pemuritan. Jangan lupa Tuhan memberkati saudara. Nah, saya kembalikan ke saudara. Saya minta maaf, saya harus segera meninggalkan karena saya ada pertemuan satu lagi. Tuhan memberkati, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk pencerahannya pada pagi hari ini. Kita semua diberkati dengan apa yang disampaikan Pak Edi pada pagi hari ini. Mari kita belajar B kedua ini, yaitu belajar bersama Kristus. Kita sudah diajarkan tadi bagaimana kita bisa belajar mendengar firman Tuhan, melalui juga belajar untuk dipimpin Roh Kudus. Ya, Roh Kudus terus berbicara di dalam kehidupan kita. Untuk selalu kita mengerti kehendak Tuhan. Belajar dari firman Tuhan sampai kita mendapat pencerahan baru, dan itu semua dari Roh Kudus. Ya, sebagaimana saat teduh yang kita baca juga pada hari ini, Maria ketika mendengar malaikat berbicara, dia tahu persis apa yang disampaikan firman Tuhan. Maria tidak menolak, tapi justru dia menerima dan dia